Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Reza Asoma dengan NIM 9120250070. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Balikpapan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja rangkaian sistem kelistrikan AC kendaraan ringan berdasarkan gambar rangkaian yang ditampilkan ini. Sistem AC kendaraan ringan itu berfungsi untuk mendinginkan udara di dalam kabin agar pengemudi dan penumpang merasa nyaman. Agar AC dapat bekerja dengan baik, maka diperlukan kerjasama antara beberapa komponen kelistrikan ini. Pada gambar ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu di sini ada ACC, aki atau baterai, kemudian ada kontak switch, kemudian juga ada motor blower, ada LPS, HPS, dan termostat. Kemudian di sini ada relay, ada motor fan, dan juga terdapat magnetic clutch. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih cara kerja atau alur kerjanya. Yang pertama yaitu jadi saat switch on atau kontak ini mulai dinyalakan, arus listrik dari ACC atau baterai kendaraan ini akan mengalir menuju sistem AC. Tetapi meskipun kontaknya ini sudah on, AC itu belum langsung bekerja penuh karena masih ada beberapa saklar pengaman yang harus dilewati. Tujuan sistem ini adalah agar AC dapat bekerja secara aman dan tidak merusak komponen. Kemudian di sini terdapat juga ada motor blower. Ya, jadi motor blower ini setelah kunci kontak tadi on, ya. Motor blower maka di sini akan mulai berputar. Fungsinya apa? Di sini motor blower memiliki fungsi yaitu untuk menghisap udara dari dalam atau luar kabin. Kemudian udara tersebut akan dialirkan melalui evaporator. Kemudian juga fungsinya itu untuk menghembuskan udara dingin ke dalam kendaraan. Ya. Nah, untuk kecepatan dari blower ini bisa diatur oleh pengemudinya, yaitu yang biasanya ada di panel AC. Semakin tinggi kecepatan blower, biasanya sih udaranya itu juga semakin dingin. Namun udara belum dingin sepenuhnya jika kompresor itu belum bekerja. Kemudian setelah itu arus akan masuk ke bagian pemeriksaan tekanan oleh LPS dan juga HPS. Ya, jadi LPS di sini atau low pressure switch itu berfungsi untuk mendeteksi tekanan dari refrigeran yang terlalu rendah. Ya, jika freon terlalu sedikit, maka LPS di sini dia akan memutus aliran listrik dan kompresor tidak akan menyala. Tujuannya apa? Yaitu untuk melindungi agar sistem tidak rusak. Kemudian di sini juga ada HPS atau high pressure switch, ya. Fungsinya sama, yaitu untuk menjaga. Jadi fungsi dari HPS ini untuk mendeteksi tekanan yang terlalu tinggi. Ya, tadi kalau yang LPS terlalu rendah, kalau HPS ini yang terlalu tinggi. Jika tekanan terlalu besar atau terlalu tinggi, maka di sini HPS akan memutus arus, kemudian kompresor akan berhenti bekerja. Dan juga fungsinya itu untuk mencegah kerusakan pada selang dan komponen AC. Kemudian di sini ada thermostat switch yang berfungsi untuk mengatur suhu, ya. Jadi tadi arus setelah melewati LPS dan HPS maka akan masuk ke thermostat switch. Fungsinya adalah untuk mengontrol suhu evaporator, kemudian juga untuk mencegah evaporator menjadi beku. Untuk cara kerjanya, jadi jika suhu kabinnya itu masih panas, termostat di sini akan mengizinkan arus untuk mengalir. Sedangkan jika suhu kabinnya itu sudah cukup dingin, maka di sini termostat akan memutus arus sementara. Ya. Karena itu AC saat digunakan kita sering mendengar bunyi kayak klik hidup mati dari kompresor. Itu merupakan kerja normal dari termostat ini. Kemudian setelah itu arus akan mengalir ke relay. Akan masuk ke relay. Jadi relay di sini berfungsi sebagai saklar otomatis. Ada 30 ini merupakan sumber arus. Kemudian ada 85 dan 86 ini merupakan dari kumparan relaynya. Dan 87 ini merupakan dari keluaran arus. Ya. Ketika kumparan relay ini aktif, maka otomatis kontak relay ini akan menutup dan arus besar akan mengalir ke komponen. Jadi relay ini digunakan supaya saklar itu tidak cepat rusak karena tidak langsung menahan arus besar. Ya. Setelah itu arus akan menyalakan motor fan di sini. Motor fan ini berada di bagian depan radiator dan kondensor. Fungsinya yaitu untuk membantu membuang panas dari kondensor, juga untuk menjaga tekanan refrigeran agar tetap stabil. Kemudian juga untuk membantu proses pendinginan menjadi lebih cepat.
Jika motor fan ini mati, maka biasanya sih AC kendaraan itu akan menjadi kurang dingin dan juga tekanan bisa meningkat. Kemudian setelah itu ada magnetic clutch. Ya, jadi relay yang kedua itu untuk mengaktifkan magnetic clutch. Magnetic clutch ini adalah kopling elektromagnetik pada kompresor. Cara kerjanya yaitu saat mendapat arus, maka kopling ini akan menempel dan kompresor akan berputar. Ya, saat arus diputus, maka kopling akan terlepas dan kompresor otomatis akan berhenti. Ketika kompresor berputar, maka di situ refrigeran dipompa ke seluruh sistem dan terjadi proses pendinginan. Kemudian habis itu udara yang ditiup oleh blower ini, motor blower, maka akan menjadi dingin. Kesimpulannya, jadi cara kerjanya itu saat arus ini berasal dari baterai, kemudian kontak switch on, maka dia akan memutar blower. Kemudian setelah itu arusnya akan ke LPS dan APS untuk dilihat tekanannya seperti apa. Setelah itu apabila sudah aman, maka termostat di sini akan bekerja. Kemudian arusnya ini akan dialirkan menuju relay. Setelah itu, maka di relay ini akan terbagi ada dua, yaitu ada ke motor fan dan juga ada ke magnetic clutch. Kemudian setelah itu, setelah magnetic clutch ini tersambung sebagai kopling, maka di situ dia akan memutar dari kompresor dan otomatis kabin pada kendaraan ringan itu akan menjadi dingin. Jadi jika salah satu komponen ini bermasalah, maka sistem AC bisa tidak dingin atau bahkan tidak dapat bekerja. Ya, oleh sebab itu maka dari semua komponen ini tidak dapat dipisahkan. Penjelasan ini adalah cara kerja dari sistem AC kendaraan ringan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.